akan mempresentasikan tentang komponen peradilan militer untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Acara Peradilan Militer. Yang pertama, perbandingan komponen peradilan umum dan peradilan militer. Peradilan umum, komponen atau subbab sistem peradilannya meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan peradilan militer, komponen atau subsistem peradilan pidana militer adalah pengadilan militer, pemasyarakatan militer, serta yang tidak kalah penting adalah Ankum dan Papera. Yang pertama ada Ankum. Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, atasan yang berhak menghukum atau Ankum mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 1 huruf C, yaitu polisi militer atau auditor. Yang kedua, menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau auditor. Yang ketiga, menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau auditor. Dan yang keempat, melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya. Kemudian ada yang namanya Papera atau perwira penyerahan perkara. Dalam pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Papera mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan. Yang kedua, menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan. Yang ketiga, memerintahkan dilakukannya upaya paksa. Yang keempat, memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78. Yang kelima, menerima atau meminta pendapat hukum dari auditor tentang penyelesaian suatu perkara. Yang keenam, menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Yang ketujuh, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit. Dan yang kedelapan, menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum atau militer. Kemudian ada yang namanya polisi militer. Polisi militer dalam melakukan penyidikan pada sistem peradilan militer dirinci dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, di mana memiliki wewenang selain melakukan penyidikan adalah yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat dan tempat kejadian. Yang ketiga, mencari keterangan dan barang bukti. Yang keempat, menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya. Yang kelima, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, meminta bantuan pemeriksa seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dan yang kesembilan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada ayat kedua disebutkan selain memiliki wewenang sebagaimana di atas, penyidik polisi militer juga memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka. Dan yang kedua, melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum. Selanjutnya ada yang dinamakan auditor militer. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh auditor yang diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut. Pada pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Yang pertama, melakukan penuntutan perkara pidana yang terdakwanya prajurit yang berpangkat kapten bawah. Kemudian mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf B dan huruf C yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan atau kapten kebawahan. Yang C merupakan berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf D harus diadili oleh pengadilan militer. Kemudian yang kedua, melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan
prajurit yang berpangkat mayor ke atas, maka yang melakukan penuntutan adalah auditor militer tinggi, sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 huruf A angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Kemudian ada hakim. Secara umum, kedudukan pengadilan khususnya adalah hakim memiliki suatu keistimewaan berupa suatu kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan subsistem lainnya. Keistimewaan yang dimilikinya telah diberi jaminan oleh undang-undang sehingga melaksanakan tugasnya dapat terlepas dari pengaruh pemerintahan dan pengaruh lainnya. Meskipun secara organisasi dan administratif berada di bawah pembina Panglima, hakim di lingkungan peradilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan pengadilan sendiri selain berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengawasan dan pembinaan teknis justisial juga di bawah Mahkamah Agung. Kemudian yang terakhir ada permasyarakatan militer atau Masmil. Pembinaan narapidana militer dengan narapidana umum di lembaga permasyarakatan tidak jauh berbeda, yaitu ada tahapan-tahapan pembinaan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat, dan untuk militer yaitu dapat kembali menjadi prajurit yang baik, berjiwa Pancasila dan sabta marga. Yang membedakan dengan narapidana di lembaga permasyarakatan umum adalah berkaitan dengan perawatan narapidana, khususnya makan. Apabila di lembaga permasyarakatan umum, narapidana dapat makan dari negara atau dengan kata lain ditanggung oleh negara, tetapi tidak dengan narapidana militer yang menjadi pidana di permasyarakatan militer. Mereka menggunakan ransum organik atau upah lauknya dan beras forage 18 kg. Narapidana itu sendiri atau dengan kata lain, ia membayar uang makan sendiri selama menjadi narapidana militer yang saat ini sehari sebesar Rp7.500. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih